Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina kama farada ala man qablana siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Kepada yang kami muliakan segenap direksi Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang, segenap pejabat struktural dan fungsional yang saya muliakan pula, seluruh karyawan Rumah Sakit Romani yang berbahagia, para pasien yang sedang disayang oleh Allah opnam di Rumah Sakit Romani, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan yang sempurna. Para penunggu, pengunjung, semuanya yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberi hidup, bisa menghirup udara segar, menikmati kehidupan ini. Kita tidak hanya diberi hidup oleh Allah, namun segala kebutuhan hidup kita disediakan oleh Allah. Kita butuh mendengar, kita diberi telinga. Kita butuh melihat, kita diberi mata. Kita butuh membau, diberi hidung. Kita butuh berbicara, diberi mulut. Kita butuh makan. Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya. Allah menciptakan berbagai macam ikan di lautan yang jumlahnya luar biasa banyaknya, juga untuk kita umat manusia. Allah menciptakan berbagai macam hewan piaraan. Ada sapi, kerbau, kambing, itik, ayam. Semuanya juga untuk kita umat manusia. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi semuanya untuk kamu, untuk kita umat manusia. Kita butuh uang. Dari diri kita ini bisa keluar uang atau menciptakan uang. Lewat mata bisa menghasilkan uang. Para kameramen, orang yang syuting, nyuting, lewat matanya bisa menghasilkan uang. Lewat mulutnya bisa menghasilkan uang. Para penyanyi, tukang parkir, terus mundur menghasilkan uang. Apalagi lewat tangan kita, skill kita, keterampilan kita menghasilkan uang. Tergantung sejauh manakah kreativitas kita umat manusia. Itulah kemurahan Allah yang diberikan kepada kita umat manusia. Kita diberi hidup. Segala kebutuhan hidup kita sudah disediakan. Tergantung kita umatnya, sejauh manakah kreativitasnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Untuk itu mari kita syukuri rahmat dan nikmat Allah ini. Kalau kita syukur, maka akan ditambah itu rahmat dan nikmat untuk kita. Namun kalau kita kufur, Allah mengancam kepada kita besok akan diazab dengan azab yang pedih. Seluruh karyawan yang berbahagia dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis yang relatif panjang, An Ibni Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairat dunia wal akhirah. Ada 4 hal. Barang siapa diberi 4 hal ini, maka dia akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Tidak hanya kebaikan dunia saja, bahkan juga kebaikan akhirat. Ada orang kaya sehingga baik dunianya, belum tentu besok baik di akhirat. Namun ini janji Rasul, siapa yang diberi 4 hal ini nanti akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Untuk itu sekali lagi, mari kita syukuri rahmat dan nikmat Allah yang telah kita nikmati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan yang hari ini memasuki hari yang ke-7 telah mendidik kita semuanya para shaimin shaimat menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Apapun yang diterima di kala berbuka, dinikmati dengan lahapnya, tidak mengeluh, tidak menggerutu. Mungkin saat itu hanya bertemu dengan teh manis. Dinikmati, disyukuri. Orang-orang yang bersyukur akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Inilah tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Para shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita belajar hidup bahagia. Bahagia tidak harus di rumah yang mewah, harus memiliki mobil yang megah, yang indah, bukan. Bahagia itu letaknya di hati yang qanaah, hati yang bersyukur. Mari kita belajar bahagia dengan menikmati dan mensyukuri apa yang ada. Hati kita tenang, damai, bahagia. Dan Allah dalam janjinya, dalam firman-Nya, surat Ibrahim ayat 7, akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, orang yang akan diberikan kebaikan dunia akhirat adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan yang kita jalani bersama ini mendidik kita agar kita bisa mengendalikan ucapan kita. Karena puasa itu laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu tidak hanya mencegah, mengendalikan makan dan minum, walakin nasyam minal lagwi warrafas.
Tetapi puasa itu juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya dan ucapan-ucapan yang kotor. Kita kendalikan pula ucapan kita selama Ramadan. Kita puasakan pula lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dan agar ucapan kita baik, kita banyak zikir kepada Allah. Bisa tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quranul Karim. Kita gairahkan selama bulan suci ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang lisannya selalu dibasahi dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hasbalah, hauqalah, dan seterusnya, Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Para jamaah, Bapak dan Ibu, shaimin shaimat rahimakumullah. Yang ketiga, orang-orang yang akan diberikan kebaikan dunia akhirat adalah wabadanun alal bala'i sabirun. Badan fisik atau seseorang yang sabar di dalam menghadapi bala, menghadapi musibah, menghadapi ujian. Puasa Ramadan yang sedang kita lakukan ini juga mendidik kita, mentraining kita agar kita memiliki sifat mulia berupa sabar menghadapi kehidupan ini. Selapar apapun kita tetap menahan diri tidak akan makan sebelum datangnya maghrib. Sehaus apapun kita juga menahan diri tidak akan minum sebelum datangnya waktu maghrib. Itulah kesabaran yang diajarkan puasa Ramadan kepada kita orang-orang beriman. Ternyata hidup ini tidak datar. Life is never flat. Hidup tidak selalu datar. Kadang naik, kadang turun terjal, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak tantangan, banyak ujian hidup. Yang pada hakikatnya adalah Allah ingin mengangkat derajat kita manusia menjadi orang-orang yang mulia. Karena tegar dan sabar menghadapi kehidupan. Para shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sabar dikala menerima ujian, cobaan, dan tantangan, besok akan diberi pahala oleh Allah tanpa hisab, tanpa batas. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Az-Zumar, ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu besok akan diberi pahala tanpa batas. Bapak dan Ibu, para shaimin shaimat rahimakumullah. Banyak orang yang salah memahami ujian hidup. Dikiranya ujian hidup itu hanya hal-hal yang menyulitkan. Padahal semuanya ini adalah ujian Allah. Baik itu berupa kebaikan maupun berupa kesengsaraan, semuanya adalah ujian. Dikala jatuh pailit, usahanya sulit,
nggak punya duit, merasa bahwa ini ujian. Namun dikala lapang, hartanya berlimpah ruah, dia nggak sadar kalau itu juga ujian dari Allah, mau bersyukur atau tidak. Sadar nggak bahwa semuanya ini hakikatnya adalah pemberian Allah. Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kebaikan dan keburukan semuanya adalah ujian dari Allah. Puasa yang kita jalani menempa kita agar kita memiliki sifat yang sabar, tegar menghadapi semua masalah, menghadapi segala problematika kehidupan. Ketahuilah para shaimin shaimat rahimakumullah, sulit selamanya tidak akan sulit, pasti nanti ada kemudahan. Ujian nanti juga ada kenikmatan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah menggunakan kalimat ma'a, bersama kesulitan, di situ ada kemudahan. Orang-orang yang sabar, kembali lagi kepada tema pada pagi ini, orang yang sabar akan diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang terakhir, yang keempat, orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat adalah wa yaujatun sholihatun, istri yang solihah. Berbahagialah kita sekalian yang pasangan hidupnya solih dan solehah. Dan mari kita berupaya untuk ke sana, menjadi orang yang solih kalau suami dan menjadi solehah bagi istri. Dalam kehidupan ini tidak ada suami yang sukses tanpa peran serta istrinya. Luar biasa istri yang solehah. Tidak hanya sekedar menjadi pendamping hidup, tetapi juga menjadi motivator, pendorong semangat. Dan juga menjadi penyejuk hati dikala ada masalah, menghibur, menyejukkan hati. Itulah wanita yang solehah. Kalau ada orang yang sukses, lihatlah satu, siapa sih ibunya? Biasanya ibunya orang yang solehah, yang selalu beribadah dekat dengan Allah, berdoa memohon kepada Allah, mendoakan anaknya. Yang kedua, lihatlah siapa istrinya. Biasanya adalah istrinya solehah, sabar di dalam menemani dan mendampingi dalam kehidupan ini. Puasa Ramadan mendidik para ibu agar jadi wanita-wanita yang solehah. Secapek apapun dirinya, setiap maghrib menyiapkan buka untuk keluarganya. Secapek apapun karena pulang dari kerja, ada persiapan. Semuanya disiapkan untuk dimasak, untuk buka bersama dengan keluarga. Alangkah bahagianya kita bisa makan bersama, berbuka bersama dengan keluarga. Ada kedekatan rohaniah di dalam keluarga itu dan kebahagiaan tersendiri.
Banyak orang yang tidak bisa makan bersama dengan keluarga karena jauh, karena kesibukan, dan seterusnya. Puasa Ramadan mendidik kita agar kita dekat dengan anak, dengan keluarga. Berbuka bersama, bersahur bersama. Siapa yang menyiapkan ini? Adalah istri kita, istri yang solehah. Pandai memanage keuangan, menyiapkan menu yang tidak membosankan untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Kalau buka ini menunya, kalau sahur ini menunya, besok itu, besok lagi ini lagi, dan seterusnya. Luar biasa. Wanita yang solehah, yang sabar, telaten, tegar, menemani dan mendampingi hidup suami dan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan iman dan akhlak mulia. Wanita solehah seperti ini akan diberikan kebaikan dunia akhirat. Puasa Ramadan mendidik para ibu jadi wanita yang solehah. Secapek apapun tetap menyiapkan menu buka yang menyenangkan untuk keluarga, menu sahur yang tidak membosankan untuk keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, yakni menjadi orang-orang yang selalu syukur dan mensyukuri rahmat nikmat Allah. Hidupnya damai dan bahagia. Lisan kita selalu zikir. Meskipun capek, tidak pernah mengeluh, apalagi mengucapkan ucapan yang kotor dan kasar. Diganti dengan zikir, Masya Allah, Astagfirullah. Dan juga tegar sabar menghadapi segala problematika kehidupan. Yang keempat, menjadi pendamping hidup yang baik, yang solehah bagi istri dan soleh bagi suami. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya dan membimbing kita dengan nur hidayahnya. Kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jadi penutup, mari kita hening sejenak, berdoa memohon kehadirat Allah. Ini bulan puasa, mudah-mudahan doa kita diijabahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepada Engkau ya Allah yang telah memberikan panjang usia untuk kami, memberikan kesehatan untuk kami, sehingga kami bisa berjumpa dengan bulan suci ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, berilah kami kekuatan dan kemampuan lahir batin agar kami bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik sampai akhir nanti. Berilah kami kemampuan lahir batin ya Allah, agar kami mampu pula memuasakan seluruh indera kami, memuasakan mulut kami, pandangan kami, pendengaran kami, tangan kami, dan kaki kami dari bermaksiat kepada Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Untuk itulah ya Allah, tolong kami, mudahkan segala urusan kami, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Sehatkan fisik kami ya Allah, agar kami bisa meningkatkan ketaatan kepadamu. Sehatkan pula ya Allah, sembuhkan ya Allah saudara-saudara kami yang sedang opnam di rumah sakit Rumani ini, dan yang sedang berobat di rumah sakit Rumani ini dengan kesembuhan yang sempurna. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ya Allah kecuali Engkau yang Maha Penyembuh. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Hiasilah diri kami ya Allah dengan akhlakul karimah, akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ampuni pula ya Allah semua kesalahan dan dosa bapak ibu kami. Rahmatilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami masih kecil. Terimalah semua amal ibadah bapak ibu kami ya Allah. Tempatkan bapak ibu kami bersama kami ya Allah di sisimu di surga Jannatun Naim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak dan keturunan kami anak-anak yang solih dan soleha, karena mereka aset kami ya Allah. Mereka lah menjadi harapan kami, karena mereka nanti yang merawat kami ketika kami sudah tua renta. Mereka lah nanti ya Allah yang mendoakan kami kalau kami sudah tiada. Untuk itu ya Allah, bimbinglah anak turun kami dengan nur hidayah-Mu. Lindungilah mereka ya Allah dengan rahmat kasih sayang-Mu. Cukupkan dan bahagiakan mereka ya Allah dengan rizki-Mu yang banyak halal dan berkah, agar mereka mampu beribadah dan mampu melaksanakan haji di Mekah dan di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah ya Tuhan kami, manakala Engkau harus memanggil kami ya Allah, mohon kami Engkau panggil dengan husnul khotimah, dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.